Halo semuanya, perkenalkan saya Elena dari jurusan Business Management. Saya bekerja sebagai seorang translator Mandarin di sebuah perusahaan asal Tiongkok. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang telah saya pelajari sebelumnya, yaitu terkait pendekatan pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika. Pertama, kita lihat dari definisi terlebih dahulu. Kepentingan adalah hal yang penting bagi individu atau kelompok, misalnya keuntungan, hak, atau keamanan. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan, praktik, atau tujuan perusahaan. Contohnya, karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Hubungan ini bersifat dua arah. Yang kedua, definisi keberlanjutan yang meliputi keuntungan manusia dan planet. Konsep triple bottom line berusaha merangkum untuk bisnis tiga bidang utama keberlanjutan yang harus diperhatikan, yaitu dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bottom line ekonomi mengacu pada penciptaan kekayaan material perusahaan, termasuk pendapatan finansial dan aset. Penekanannya adalah pada keuntungan. Bottom line sosial adalah tentang kualitas kehidupan masyarakat dan tentang kesetaraan antara orang-orang, komunitas, dan negara. Penekanannya adalah pada orang-orang. Dan yang ketiga yaitu bottom line lingkungan, adalah tentang perlindungan dan konservasi lingkungan alam. Penekanannya adalah pada planet ini. Kita lihat studi kasus, sebuah perusahaan manufaktur menghasilkan limbah cair dari proses produksi. Limbah ini dibuang murah, tapi jika dilakukan demikian akan merusak sungai dan lingkungan sekitar. Keputusan yang harus diambil itu bisa saja perusahaan memilih mengolah limbah sendiri meski biayanya lebih tinggi, dan bisa saja perusahaan buang murah. Dalam kasus ini perusahaan mengambil pilihan yang pertama, yaitu mengolah limbah sendiri meski biayanya tinggi, tapi dengan efek yaitu menjaga lingkungan dan reputasi perusahaan. Pemangku kepentingan yang terlibat yaitu masyarakat lokal terdampak langsung oleh limbahnya yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup mereka. Yang kedua yaitu pemerintah dan regulator, yaitu mengatur izin dan standar lingkungan. Keputusan perusahaan ini dapat mempermudah kepatuhan regulasi. Yang ketiga yaitu pemasok dan mitra bisnis. Pemasok dan mitra bisnis tentu akan menilai reputasi dan etika perusahaan. Kepercayaan mereka meningkat karena perusahaan yang bertanggung jawab. Karyawan dalam bidang ini bekerja di perusahaan yang etis dan aman, moral dan loyalitasnya juga akan meningkat. Yang kelima yaitu lingkungan atau sungai. Ekosistem terjaga, sumber daya alam tetap lestari. Nah, tentunya dari semua yang kita contohkan tadi akan membawa efek kepada reputasi perusahaan meningkat di mata publik dan mitra bisnis. Yang kedua itu hubungan dengan semua pemangku kepentingan menjadi lebih harmonis. Yang ketiga yaitu keputusan etis ini menjadi strategi jangka panjang yang menguntungkan semua pihak. Jadi inti materi ini sebagai kesimpulan, dalam bisnis setiap perusahaan dalam mengambil keputusan harus terlebih dahulu menilai dampaknya terhadap siapa, apakah karyawan, masyarakat, mitra, atau lingkungan sebelum dijalankan keputusannya itu. Pendekatan itu memastikan bahwa visi dan misi perusahaan dapat diintegrasikan secara tepat, sehingga keputusan tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjaga harmoni dan pemangku kepentingan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mempertahankan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang, membangun kepercayaan, reputasi, manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih.